Selamat datang untuk Ananda sekalian. Kembali berjumpa dengan pembelajaran IPS. Kali ini kita akan coba bicarakan mengenai keadaan alam Indonesia. Kita akan fokus kepada keadaan fisik wilayah Indonesia. Mari saksikan videonya untuk mengetahui tuntas mengenai topik ini. Ada 3 topik pada pembelajaran ini. Yang pertama adalah bagaimana kondisi geologis dari Indonesia. Yang kedua adalah bagaimana bentuk muka bumi Indonesia. Dan yang ketiga adalah bagaimana iklim Indonesia. Di sini, Bapak akan menunjukkan 4 pertanyaan yang ini mungkin jadi pertanyaan Ananda sekalian juga. Yang pertama, kenapa di Indonesia begitu banyak gunung? Apa penyebabnya? Yang kedua adalah kenapa di Indonesia sering terjadi gempa? Ya, sebagian orang bilang Indonesia berada di Ring of Fire. Tapi bagaimana Ring of Fire itu mempengaruhi gempa atau mengakibatkan gempa di Indonesia? Yang ketiga adalah apa yang dimaksud dengan angin muson. Dan yang paling utama adalah kenapa angin muson ini bisa terjadi? Dan yang keempat adalah apa pengaruh angin muson terhadap kehidupan orang-orang yang ada di Indonesia. Sekarang coba kita lihat kondisi geologis dari Indonesia. Indonesia terletak pada pertemuan 3 lempeng, yaitu lempeng Indo-Australia, ini adalah Indo-Australia, kemudian lempeng Pasifik dan lempeng Eurasia. Indonesia sendiri ada di sini. Kemudian ini lempeng Indo-Australia itu bertumbukan dengan lempeng Eurasia. Nah, jadi antara satu lempeng dengan lempeng lain itu saling bertumbukan. Kemudian lempeng Pasifik itu bertumbukan dengan lempeng Eurasia. Kalau kita perhatikan, tumbukan lempeng inilah yang mengakibatkan banyaknya gunung di Indonesia. Kita lihat ini, di sini begitu banyak berjejer gunung. Ini adalah akibat tumbukan lempeng Indo-Australia dengan Eurasia. Kemudian di sini juga begitu banyak gunung. Ini juga akibat tumbukan dari lempeng Pasifik dengan lempeng Eurasia. Dan di sini juga kita bisa melihat ada banyak gunung. Ini akibat lempeng Pacific Plate dengan Indo-Australia. Nah, kita bisa lihat di tengah-tengah ini. Di tengah-tengah ini nggak ada gunung. Ya, kalaupun ada ini hanya sedikit, satu-satu. Nah, di Malaysia juga begitu. Ini akibat tidak ada tumbukan lempeng. Maka tumbukan lempeng inilah yang membuat gunung api di sepanjang Pulau Sumatera, Jawa, dan juga Nusa Tenggara. Kita bisa lihat di sini. Sekarang coba kita lihat apa akibat dari letak Indonesia yang berada di 3 lempeng. Selain terbentuknya pegunungan dan gunung api, tumbukan antar lempeng juga menghasilkan fenomena gempa bumi. Gempa bumi terjadi karena lempeng yang saling bertumbukan kemudian menghasilkan getaran yang sampai ke permukaan bumi. Di sini ada 3 gambar. Ini adalah lempeng bumi, ya. Lempeng bumi ada yang saling menjauh, ada yang saling menindih seperti ini, dan ada juga yang bergesek. Ketiga-tiga ini mengakibatkan gempa. Misal, kalau satu lempeng saling menjauh seperti arah panahnya, ini juga akan mengakibatkan getaran. Kalau masuk seperti ini, masuk ke bawah juga ini akan mengakibatkan getaran di kedua lempeng ini. Nah, sementara bumi itu ada di atasnya, ya. Nah, ketika ini masuk ke bawah, maka bagian yang menonjol inilah yang terjadi muncul gunung. Kita bisa lihat permukaannya jadi naik. Sedangkan ini, ketika terjadi pergesekan ini juga mengakibatkan getaran yang kuat di permukaan buminya. Kemudian kita coba lihat, gempa yang terjadi itu dapat dibedakan menjadi gempa tektonik dan vulkanik. Kalau gempa tektonik itu adalah yang ini, yang gambar ini, akibat pergeseran lempeng bumi. Sedangkan gempa vulkanik itu adalah gambar ini. Kita bisa lihat ketika panas bumi itu mencoba keluar dari kawah Gunung Merapi. Dan ini waktu pertama sekali mau menembus keluar, ini akan mengakibatkan getaran di permukaan bumi. Selain gempa bumi, Indonesia juga rawan akan bencana letusan gunung api. Gunung berapi adalah lubang, kepundan atau rekahan dalam kerak bumi. Ini tempat keluarnya cairan magma atau gas ke permukaan bumi.
Ciri gunung berapi adalah adanya kawah atau rekahan. Nah, kita bisa lihat ini adalah ciri gunung berapi yang aktif. Di Indonesia sebagian besar gunung berapi tersebar di sepanjang Pulau Sumatera, Jawa, dan Nusa Tenggara, dan Sulawesi serta Maluku. Nah, kita bisa lihat ini adalah gunung-gunung yang ada di Indonesia. Beberapa gunung berapi di Nusantara yang sangat terkenal di dunia karena letusannya yang sangat dahsyat, yaitu Gunung Berapi Tambora dan juga Krakatau. Berikutnya kita akan coba lihat bentuk muka bumi Indonesia. Bentuk muka bumi Indonesia dapat dibedakan menjadi dataran rendah, dataran tinggi, bukit, gunung, dan pegunungan. Sebaran dari bentuk muka bumi di Indonesia tersebut dapat dilihat pada peta fisiografi Indonesia berikut ini. Jadi kita bisa lihat pada gambar ini yang warna kuning adalah dataran rendah, kemudian yang orange adalah dataran tinggi, kemudian yang warna hijau ini adalah dataran rendah tetapi agak sedikit berbukit, kemudian yang coklat ini adalah daerah pegunungan. Berikutnya kita akan coba lihat iklim di Indonesia. Iklim di Indonesia itu dipengaruhi oleh 3 hal. Yang pertama adalah iklim musim, yang mana ini adalah dipengaruhi oleh angin musim yang berubah-ubah setiap periode waktu tertentu. Biasanya satu periode perubahannya adalah 6 bulan. Yang kedua yang mempengaruhi iklim Indonesia adalah iklim tropis, di mana di Indonesia memperoleh sinar matahari sepanjang tahun. Suhu yang tinggi mengakibatkan penguapan yang tinggi dan berpotensi untuk terjadinya hujan. Yang ketiga adalah iklim laut. Ini terjadi karena Indonesia memiliki wilayah laut yang luas, sehingga banyak menimbulkan penguapan dan akhirnya mengakibatkan terjadinya hujan. Kali ini kita akan fokus membahas angin muson. Angin muson atau disebut juga angin musim ini merupakan gerakan massa udara yang terjadi karena perbedaan tekanan antara daratan dan lautan. Sementara itu di wilayah tropis, angin muson dipengaruhi perbedaan sinar matahari. Singkatnya begini Ananda sekalian, dalam kehidupan sehari-hari ketika kamar kita hidup AC, lalu pintunya kita buka, lama-kelamaan nanti kamarnya akan dingin. Nah, itu akibat dari perbedaan tekanan udara. Nah, begitu juga dengan angin muson ini. Angin muson itu terjadi karena perbedaan tekanan udara ini antara satu daerah dengan daerah lain. Ya, kita akan coba bahas lebih jelas di slide berikutnya. Angin muson sendiri ini dibagi 2, yaitu angin muson barat, kemudian angin muson timur. Perbedaan keduanya terletak pada arah angin, kemudian waktu terjadinya, dan juga dampak yang dihasilkan angin tersebut. Yang pertama kita akan coba lihat angin muson barat. Angin muson barat bertiup dari benua Asia itu ke benua Australia. Nah, ini coba kita lihat arah panahnya. Nah, arah panahnya itu berhembus dari Asia ke Australia. Ini terjadi karena tekanan udara di benua Asia lebih tinggi dibandingkan benua Australia. Jadi Anda bisa lihat ini terjadi di bulan Oktober sampai dengan April. Jadi saat Oktober di sini musim dingin, kemudian di sini musim panas. Nah, kita lihat ini mataharinya. Nah, maka dari yang dingin anginnya berhembus ke daerah yang panas. Nah, saat berhembus ini melewati Laut Cina Selatan. Nah, ini adalah Laut Cina Selatan. Ketika melewati Laut Cina Selatan, maka angin ini membawa uap air yang banyak, sehingga ketika melewati Indonesia maka akan terjadi hujan di Indonesia. Yang kedua itu adalah angin muson timur. Angin muson timur bertiup dari Australia menuju ke Asia. Ini terjadi pada bulan Mei hingga September. Kita bisa lihat panahnya. Nah, ini sebaliknya. Di sini yang musim dingin, kemudian di atas di Asia ini adalah musim panas. Nah, maka akan berhembus dari yang dingin ke yang panas. Nah, di sini kita bisa lihat waktu berhembus dari Australia, lautan yang dilewati itu sangat sempit. Dan di sini ini juga banyak daerah gurun. Nah, karena ini daerah gurun, maka tidak membawa uap air yang banyak. Nah, maka dari itulah kita jarang hujan di bulan Mei hingga dengan September. Lalu apa akibat musim hujan dan kemarau? Kalau di musim hujan, yang pertama akibatnya adalah banjir. Yang kedua, ini adalah waktu yang tepat bagi petani untuk menanam tanamannya, khususnya tanaman-tanaman yang
membutuhkan air yang banyak seperti padi. Kemudian gelombang laut naik, ini mengakibatkan nelayan sulit melaut, harga ikan biasanya melonjak. Dan yang keempat adalah longsor. Ini adalah musim kemarau. Ya, kita ganti dulu musim kemarau. Akibatnya yang pertama, ini adalah petani menanam tanaman, tetapi tanaman yang tahan kemarau seperti jagung. Kemudian gelombang laut turun, ini waktu yang tepat untuk melaut dan biasanya hasil tangkapan lebih banyak. Nah, yang ketiga, ini beberapa daerah akan kesulitan untuk memperoleh air, khususnya daerah-daerah yang ada di Nusa Tenggara. Sekilas kita akan coba cek peta persebaran hujan di Indonesia. Untuk daerah Sumatera, ini tergolong tinggi. Nah, daerah yang jarang hujan itu adalah daerah-daerah yang ada di sini, daerah-daerah yang ada di Nusa Tenggara. Itulah informasi lengkap mengenai keadaan alam di Indonesia. Bapak berharap Anda sekalian rasa ingin tahunya bisa terpuaskan ketika menonton video ini. Adalah suatu kebanggaan ketika Anda semakin mencintai pelajaran IPS. Terima kasih telah menyaksikan video ini. Jangan lupa untuk like, komen, dan subscribe untuk mendukung channel Papa. Terima kasih.